Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih Bu. Silakan duduk. Terima kasih. Desti ya yang kemarin di WhatsApp ya? Iya Ibu, benar sekali. Oh. Ini dari mana tadi? Tadi dari kosan. Oh, dari kosan. Ini ada minum, silakan diminum dulu ya. Kan capek pasti perjalanan di sini. Lumayan. Diantar atau gimana? Ya Gojek lah biasa. Naik Gojek. Macet tadi di jalan. Iya sih, namanya juga ya di sini. Oh iya sih, kota ya, wajar ya. Hari kerja juga. Emang rumahnya di mana sih, Mbak? Kalau Asia sih di Lampung Utara ya. Jadi lumayan hijau kan. Oh, berarti jarang pulang juga. Jarang banget sih. Kali kalau libur semester jadi baru sih pulang. Ya mungkin sebulan, 2 bulan kali. Berarti tunggu apa namanya liburan semester dulu. Iya sih. Oke, sebelumnya kan kita belum perkenalan secara resmi ya Mbak ya. Jadi kita kenalan dulu sebelumnya. Nama saya Dwastri Nasyito, biasa dipanggil Dwastri atau bisa dipanggil Ibu Dwastri ya. Sekarang Mbak Desti silahkan diperkenalkan. Ibu, saya Desti Rahmansa. Saya biasanya tuh dipanggilnya Desti sih Bu. Sekarang kuliah atau masih sekolah? Sekarang alhamdulillah sudah kuliah. Sudah kuliah semester berapa? Semester 6 sih. Wah, udah semester akhir ya. Iya sih, lagi pusing-pusingnya. Oke, udah ngambil judul proposal atau gimana? Sudah sih. Alhamdulillah. Sebelumnya pengalaman konseling udah pernah konseling belum nih? Belum pernah sih, ini untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya. Iya. Tahu tentang konseling nggak? Sebenarnya sih kurang tahu sih Bu, makanya saya datang ke sini untuk mengetahui. Oke, sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya. Jadi konseling itu merupakan sebuah bantuan dari konselor untuk konseling untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh konseling. Ya. Baik, selanjutnya di sini kami mempunyai asas-asas konseling. Yang pertama ada asas keterbukaan. Di asas keterbukaan ini Mbak Desti boleh menceritakan semua permasalahan Mbak Desti tanpa ditutup-tutupi. Nah, selanjutnya ada asas kerahasiaan. Di asas kerahasiaan ini Mbak Desti kan udah menceritakan semua permasalahan Mbak Desti nih. Jadi permasalahan Mbak Desti itu Mbak Desti nggak perlu ragu untuk menceritakannya karena cerita itu tidak akan keluar dari ruangan ini. Jadi cuma kita berdua aja yang tahu tentang permasalahan ini. Yang terakhir ada asas kesukaraan. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih sama Mbak Desti. Sebelumnya Mbak Desti itu kesini atas kemauan sendiri atau disuruh orang lain atau bagaimana? Kemauan sendiri sih. Kemauan sendiri, berarti Mbak Desti sukarela ya datang ke konseling ini. Oke. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya nih sama Mbak Desti. Mbak Desti datang ke sini itu ada permasalahan apa nih? Kalau untuk permasalahan sih ini kayak permasalahan dalam diri saya. Saya tuh akhir-akhir ini sering kayak malas mengerjakan tugas dan pokoknya semua pekerjaan itu tuh saya tunda terus. Oh gitu. Sejak kapan permasalahan Mbak Desti ini Mbak Desti rasakan? Kurang lebih sebulan 2 bulan ini sih. Sebulan 2 bulan ini. Mbak Desti merasa nggak kalau misalkan permasalahan ini nih mengganggu kehidupan Mbak Desti sehari-hari atau mengganggu teman Mbak Desti atau gimana? Permasalahan ini ya sangat mengganggu kehidupan saya sehari-hari dan dapat mempengaruhi teman-teman saya juga. Saya malas mengerjakan tugas itu saya tunda dan saya mengajak teman saya untuk menunda tugasnya juga supaya kayak dia juga belum ngerjain, saya juga belum ngerjain, ya udah sih kita main aja, pasti tugas kan masih lama juga dikumpul. Jadi kurang lebih seperti itu sih Bu, saya mempengaruhi teman saya juga malas mengerjakan tugas. Sejak kapan merasakan bahwa permasalahan Mbak Desti ini mengganggu kehidupan Mbak? Kurang lebih sih minggu-minggu ini sih. Minggu-minggu ini berarti baru ya? Iya. Nah, jadi awal mula permasalahan Mbak Desti itu gimana? Ya sama kayak yang tadi, kayak menumpuk tugas, tidak hanya satu tugas, kan banyak nih mata kuliah, jadi 5 mata kuliah semuanya ada tugas dan tugas deadline-nya biasanya kurang lebih seminggu. Jadi saya
alah menyepelekan gitu ya Bu ya, kayak masih seminggu lagi nih, ya udahlah. Tiba-tiba pada saat akhirnya Hamin satu semua pengumpulan, kok pengumpulannya itu kayak di hari yang sama. Jadi saya mulai bingung nih, saya harus mengerjakan yang mana. Jadi otak saya ini kayak rasanya tuh kayak mau pecah ya Bu ya istilahnya. Saking bingungnya gitu loh Bu, kayak yang mana nih harus dikerjain duluan. Jadi nggak terlalu berpatokan dengan deadline gitu ya. Iya, jadi misalkan besok deadline, malamnya saya baru gupok gitu loh Bu, kayak aduh besok nih deadline, gimana ya saya ngerjain semua tugas-tugas ini bisa selesai dalam 1 malam. Biasanya dosen itu memberikan tugas itu jangka waktunya berapa lama? Sebenarnya ada dosen yang lumayan lama, ada yang sebentar, paling kalau lama tuh seminggu lah Bu. Kalau sebentar biasanya tuh kayak 3 hari. Tapi berarti ada jangka waktu yang lama gitu lah ya, bukan hari ini dikasih tugas terus langsung dikumpul malamnya atau gimana? Iya, sebenarnya dosen memberikan tugas itu pasti ada sih Bu jangka waktunya, tapi karena kami termasuk saya nih murid-murid mahasiswa yang malas, jadi menyepelekan tugas dari dosen itu. Oke, sebelumnya Mbak Desi itu ngerti kan apa itu materi yang diberikan oleh dosen gitu? Sebenarnya kalau masalah materi itu insya Allah sih Bu mengerti dan paham, tapi kayak namanya juga anak muda ya Bu ya, kayak mager gitu loh Bu, kayak apa sih tugas kayak gini, ya nanti juga selesai dengan sendirinya gitu sih Bu, jadi kayak menyepelekan. Oke. Lanjutnya Mbak Desi ini kalau misalkan mengerjakan tugas itu sama teman-teman atau sendiri? Kalau saya pribadi sih lebih ke sendiri sih Bu, karena saya kalau mengerjakan tugas dengan teman-teman itu tidak membuat saya kayak mengerjakan, jadi saya jadinya tambah malas kayak ngerumpi, kayak jajan gitu sih Bu ya, kayak perempuan suka kayak gitu, jadi kayak lebih baik mengerjakan tugas itu sendiri. Dan saya kayak kalau sendiri tuh merasakan kayak ketenangan gitu. Oke. Nah, selain tugas-tugas Mbak Desi yang Mbak Desi sepelekan ini, ada nggak kegiatan lain yang Mbak Desi sepelekan selain tugas ini? Ada sih Bu, kayak organisasi sih Bu. Organisasi. Iya. Emang Mbak Desi ini ngikutin organisasi apa aja nih? Saya organisasi di dalam jurusan saya sendiri ya Bu, saya kan jadi jurusan ya Bu, jadi saya masuk ke HMPSP. Oke, nah organisasi Mbak Desi ini mengganggu nggak kira-kira di perkuliahan Mbak Desi? Maksudnya kayak tugas-tugas, pembelajaran atau gimana gitu? Sebenarnya sih Bu tidak, sama sekali tidak mengganggu sih, cuma ya karena malas aja intinya sih Bu. Nah, kalau misalkan kumpulan organisasi ini kan biasanya kan ada kayak rapat atau apa event-event segala macam, itu ada nggak, banyak nggak gitu yang dilakukan oleh organisasi ini? Kalau rapat ya selalu ada, kalau event-event juga ada sih Bu sebenarnya. Itu biasanya dilakukan berapa kali dalam sebulan atau seminggu? Kalau rapat biasanya kayak sebulan sekali, kalau event-event sih tertentu aja, ada besar aja sih. Berarti itu tidak terlalu berpengaruh ya dengan tugas Mbak Desi ya? Sebenarnya tidak sama sekali berpengaruh. Selain itu ada lagi? Mungkin cuman 2 itu saja sih Bu, males. Oke, Mas dan tugas selalu menyepelekan ya, menyepelekan tugas. Nah, kalau misalkan dari dosennya Mbak Desti nih, dari dosen Mbak Desti itu ada nggak sih dosen yang kira-kira Mbak Desti males untuk masuk atau males untuk mendengarkan materi di kelas, itu ada nggak? Sebenarnya ada sih satu dosen yang membuat saya untuk MK ini lagi, jadi kayak bosen aja gitu, boring life MK-nya itu. Dosen Mbak Desti yang itu sering memberikan tugas atau enggak? Sebenarnya kayak biasa ya Bu ya, kalau dunia perkuliahan itu kayak presentasi, jadi saya ini kayak bosen gitu loh dengan presentasi, dan setiap yang bertanya dijawab, pertanyaan dijawab. Kalau menurut saya tuh kayak garing gitu loh Bu, karena saya kan orangnya nggak suka yang garing-garing gitu loh. Oke. Nah, di perkuliahan Mbak Desti ini dosennya semuanya sering masuk atau gimana? Semuanya sering masuk sih, mungkin ada satu dosen yang jarang masuk, mungkin beliau katanya karena sibuk dan sebagainya sih alasannya. Oke, kan tadi Mbak Desti bilang kalau misalkan Mbak Desti itu mengikuti organisasi di kampus ya kan? Ya. Nah, apa yang membuat Mbak Desti malas untuk datang ke dalam organisasi tersebut? Sebenarnya yang membuat saya malas itu yang pertama kayak rapatnya itu kayak biasanya tuh kayak dadakan ya. Terus yang paling kayak teman-teman saya bestie gitu ya, kayak dia nggak datang jadi ya dia nggak datang, jadi saya juga nggak ada semangat untuk datang juga gitu
sih Bu. Berarti Mbak Desti ini juga bergantung pada circle pertemanan ya? Oh iya sih pasti sih Bu kalau circle. Dalam circle Mbak Desti ini ada berapa orang nih kira-kira? Circle saya paling banyak sih Bu. Oh, paling Kelas, banyak. Iya. Satu kelas berapa isinya Mbak? Satu kelas 16 dan circle saya sendiri tuh isinya 8. Wah, banyak banget ya Mbak ya? Iya sih. Oke. Dalam circle Mbak Desti ini gimana sih keadaannya, atau emang malas-malas semua orangnya, atau ada yang rajin gitu? Sebenarnya kalau dalam circle saya tuh bermacam-macam ya Bu ya. Namanya juga setiap orang. Di antara 8 itu kalau masalah males itu enggak sih. Cuman ada 2 orang lah mungkin yang males. Tapi yang lainnya alhamdulillah kayak semangat semua gitu untuk kayak mengikuti ini. Kayaknya kayak semangat. Untuk perkuliahan kira-kira teman-teman Mbak Desti ini juga sering masuk atau gimana? Kalau masalah masuk sih alhamdulillah kami berdelapan ini masuk terus ya Bu ya. Tapi kalau untuk masalah belajarnya tuh kayak malas. Tapi kalau untuk kuliah seneng, tapi untuk belajarnya nggak senang gitu sih. Berarti kayak malas mikir gitu Iya, ya? kayak iya alhamdulillah kalau kuliah tuh ketemu, cuman tuh ketemu kumpul-kumpul. Kalau untuk membahas mata kuliah tuh enggak banget sih, bukan kita banget ya. Kalau kumpul-kumpul biasanya di mana nih? Di kantin kah? Atau di enggak sih, kalau kita lebih ke kosan teman kosan. gitu. Iya. Dekat ya berarti dekat teman-teman. cuma dengan kampus. Oke. Nah, dari tugas-tugas Mbak Desti ini, adakah sesuatu atau seseorang atau teman Mbak Desti sendiri yang mengingatkan tentang jadwal-jadwal tugas ini loh, kapan deadline dan tugas Mbak Desti ini dikumpul gitu? Kalau saya sih tidak ada sih Bu. Mungkin saya yang berperan sebagai pengingat untuk teman-teman saya. Alarmnya ya. Iya. Nah, untuk kesalahan Mbak Desti nih, Mbak Desti sering nggak sih atau pernah nggak sih membuat schedule atau catatan-catatan kecil untuk tugas-tugas Mbak Desti atau kegiatan Mbak Desti sehari-hari gitu? Tidak pernah sih. Nggak pernah. Ada nggak sih rencana buat Mbak Desti itu membuat rencana-rencana dan schedule Mbak Desti sehari-hari itu? Sebenarnya kalau masalah rencana sih pasti saya tuh punya keinginan untuk saya ini nanti harus melakukan kegiatan kayak gini. Ya tapi itu kembali lagi kepada diri saya karena saya ini males, jadi yang saya inginkan itu tidak tercapai. Teman-teman Mbak Desti sendiri ada nggak sih yang membuat jadwal atau catatan kecil gitu? Mungkin sebagian teman-teman saya ada yang membuat sih mungkin. Saya tidak mengetahui, saya tidak bertanya-tanya tentang kegiatan sehari-harinya mereka. Kalau untuk kuliah nih sering terlambat atau enggak? Kalau untuk terlambat sih tidak pernah, alhamdulillah ya Bu, kayak datangnya tepat waktu terus. Untuk organisasi? Kalau untuk organisasi ini sih, karena organisasi itu karena kayak males tadi kan, karena males ya jadi datangnya telat, sering nggak datang, kayak sering datang sebentar habis itu pulang, terus itu sih organisasi. Di kelas Mbak Desti sering nggak mencatat materi-materi dari dosen ketika dosen berbicara atau dosen mencatat, menyusun PPT gitu? Kalau catat sih, kalau diri saya itu mood-moodan sih Bu ya. Kalau saya lagi moodnya bagus, saya catat semua. Bahkan teman-teman saya sering meminjam catatan saya. Tapi baru kalau saya lagi nggak mood, bad mood, ya udah. Bahkan buku saya aja nggak saya keluarin dari tas. Ada pula saya tidak membawa binder gitu untuk kuliah. Nah, untuk catatan Mbak Desti sendiri nih seperti apa? Apakah rapi atau gimana nih? Kalau catatan pribadi saya acak-acakan sih Bu, soalnya kan dosen jelasin ya udah langsung saya tulis-tulis. Sebenarnya ada keinginan gitu, pulang dari kampus nanti bisa saya rubah, saya perbaiki lagi biar lebih rapi dan bisa terbaca. Tapi ya karena saya males, jadi tidak terlaksana sih. Kalau misalkan dikasih tugas nih sama dosennya, itu kira-kira dicatat atau cuma diingat-ingat aja? Sebagian kalau yang mudah saya ingat dan sudah saya pahami, saya tidak mencatat. Kalau ada yang tugas yang belum saya mengerti, ya pastinya saya akan mencatatnya. Oke, bentuk catatannya Mbak Desti buat untuk tugas itu ataukah ada catatan sendiri atau masing-masing aja, pokoknya terserah ya udah, yang penting dicatat. Saya saat dosen itu memberikan tugas, saya catatnya itu sembarangan. Nah, pada saatnya saya pulang, saya akan, karena tugas saya terlalu banyak dan saya takut tidak mampu untuk mengingat semua tugas-tugas saya dan catatan saya berantakan, saya akan menyatukan tugas-tugas itu. Misalkan dari MK ini ada tugas ini, MK ini
ada tugas ini, kelompoknya sama siapa, kelompok berapa, saya akan jabarkan di binder itu, tapi ada yang letaknya gitu, saya paling depankan. Oh, berarti di paling depan buku binder Mbak Desti ini ya? Iya. Nah, untuk kuliah nih Mbak Desti, sebenarnya kuliah itu karena disuruh orang tua atau kemauan sendiri atau apa? Kalau sebenarnya sih dari awal tidak mau kuliah, tapi kayak dukungan keluarga yang memberikan saran dan sebagainya, jadinya saya kuliah sih. Kenapa awalnya Mbak Desti tidak tertarik untuk kuliah tapi kemudian kuliah? Yang membuat saya tidak tertarik untuk kuliah itu ya karena bosen gitu, kayak 12 tahun nih belajar. Ya saya tuh ingin kayak orang-orang nih Bu ya, kayak udah tamat, bisa menghasilkan, bisa memiliki penghasilan sendiri. Kalau kita misalkan kuliah, belajar lagi, dan kita menjadi beban orang tua lagi dan lagi. Dan untuk mengapa saya memutuskan untuk kuliah ya karena keluarga, kayak nasihat-nasihat semua yang masuk menyuruh saya untuk kuliah dan sebagainya. Jadi oke lah, saya kayak mencoba gitu untuk mengikuti saran dari keluarga untuk berkuliah. Dalam keluarga Mbak Desti ada nggak sih yang kuliah atau lebih banyak yang kuliah daripada yang kerja, atau lebih banyak yang kerja daripada yang kuliah? Jadi keluarga kan ada dari ibu dan ada dari bapak nih. Kalau untuk dari bapak sendiri, alhamdulillah kayak semuanya itu tuh kayak berkuliah sih Bu, alhamdulillahnya. Kalau untuk dari sebelah ibu, semuanya itu tuh bekerja. Jadi saya lebih tertarik untuk bekerja sih daripada kuliah. Nah, kalau misalkan di kuliah itu Mbak Desti ada nggak sih motivasi untuk pokoknya aku harus berangkat kuliah, terus itu di kuliah tuh aku harus rajin, aku harus ngerjain tugas, aku harus ngerjain tugas, itu ada nggak sih? Sebenarnya sih nggak ada. Sebenarnya itu kayak kuliah itu tuh kayak berjalan aja, kayak oh hari ini jam ini ya udah dari pagi sampai sore nunggu malam ya, kayak gitu aja sih. Sebenarnya tidak ada kayak sesuatu yang spesial di perkuliahan itu. Jadi kalau misalkan Mbak Desti pulang dari kuliah nih, Mbak Desti apa kegiatan Mbak Desti? Biasanya kalau kuliahnya mulainya siang, jadi kita akan berkumpul gitu dengan bestie lah biasanya perempuan. Nanti kuliahnya sore lah saat kita pulang. Kalau untuk keluar keluyuran sih enggak, paling kita kumpul itu ya di kosan temen itu aja sih. Ya, teman-teman Mbak Desti ini semuanya ngekos atau ada yang rumah? Semuanya sih rumah ya Bu, cuman ada beberapa saja yang ngekos. Nah, untuk materi-materi ini kan Mbak Desti kayak mut-mutan gitu kan materinya. Nah, ada nggak sih Mbak Desti tuh membeli buku buat penunjang Mbak Desti belajar untuk mengerjakan tugas-tugas Mbak Desti? Kalau untuk masalah membeli buku sendiri, saya tuh orangnya gini. Kalau harus ditekan, kalau ada nih dosen yang menyuruh beli buku ini ya, saya akan membeli. Kalau tidak ada dosen yang menyuruh membeli ataupun seseorang menyuruh saya membeli dan saya pikir saya tidak membutuhkan itu, saya tidak akan membeli. Ya saya pikir ya karena saya males, walaupun saya membeli buku, karena kalau tidak disuruh saya tidak akan membeli. Kalau saya membeli keinginan sendiri, untuk apa saya membeli buku itu kalau tidak saya manfaatkan, kalau tidak saya baca? Oke. Nah, kalau misalkan nih Mbak Desti ada sebuah tugas yang materinya tidak Mbak Desti catat, lalu apa penunjang Mbak Desti untuk menyelesaikan tugas tersebut? Kalau zaman sekarang sih bukan jalannya internet, jadi saya akan ya searching lah Bu, googling. Paling kalau misalkan mentok, kalau misalkan dosennya tidak menyuruh googling, paling saya akan ke perpus. Sering nggak sih Mbak Desti ini ke perpus itu? Kalau sering sih enggak sih Bu, mungkin dari semester 1 sampai semester 6 ini bisa dihitung sih berapa kalinya ke perpus. Jarang banget ya? Banget sih, sampai sekarang kartunya bahkan hilang sih Bu. Ya, Jarangnya saya ke perpustakaan sih. kalau misalnya di perpus itu cuma minjem buku atau baca buku juga sekalian gitu, gimana? Kalau untuk minjem tuh, kalau bukan karena hal yang mendesak, saya tidak akan meminjam. Paling saya ke perpus itu kayak cuma cari-cari aja Bu, oh harus di buku ini, jadi nanti saya akan cari kembali lagi ke internet karena saya malas kalau nunggu buku, jadi saya akan mencari aja, oh buku ini nih, jadi
Jadi saya akan mencari di internet apakah buku itu ada. Kalau tidak ada, ya terpaksa saya harus meminjam buku itu. Nah, Mbak Desti kan jarang nih ke perpus. Ya. Kira-kira kenapa sih Mbak Desti tuh malas ke perpus? Ada hal apa gitu? Nah, membuat saya malas ke perpus, yang pertama mungkin karena jarak perpusnya itu cukup jauh ya Bu dengan kampus saya. Saya kan ada di kampus 1 dan perpusnya berada di kampus 2, dan mungkin itu sih penyebabnya jauh. Dan yang kedua mungkin jalan ke arah kampus 2 itu kan jelek Bu, jadi males gitu loh untuk ke sana. Dan kalau tidak ada sesuatu yang mendasar ke perpus, ya udah saya tidak mau perpus. Oh iya, Mbak Desti ini kalau misalkan ke perpus atau ke kampus organisasi itu naik motor atau gimana? Bawa motor sendiri atau bareng sama temennya? Bawa itu sendiri. Bawa motor sendiri, oke. Untuk apa namanya teman nih, cutting itu ada nggak sih yang Mbak Desti kenal? Alhamdulillah sih cukup banyak cutting yang saya kenal, dan alhamdulillah cukup akrab juga sih dengan cutting-cuttingnya. Pernah nggak Mbak Desti kayak minta tolong gitu sama cutting itu untuk tolong sih Kak bantuin tugas aku gitu gimana? Kalau masalah minta tolong bantu tugas sih, saya sih jujur tidak pernah meminta bantuan ke cutting, karena saya pikir ya mereka juga lebih tingkatannya lebih tinggi dari saya, mungkin tugas mereka juga jauh lebih banyak. Mungkin saya berkomunikasi dengan cutting itu kayak minta contoh file ini, minta contoh file ini, kayak lebih bertanya. Kalau untuk mengajari sih enggak. Nah, ketika Mbak Desti ini punya tugas nih kan tadi menunda-nunda tugas kan ya? Nah, kalau misalkan pas Mbak Desti udah menunda-nunda tugas hampir 3 hari atau gimana, tuh terus ingat nih ada tugas itu langsung dikerjakan atau ditunda-tunda lagi nih? Ya kita ingat tugas, oh ada tugas nih, tapi kita ingat oh tugasnya masih 2 hari lagi nih. Ya kalau masih 2 hari, kenapa harus sekarang ngerjainnya? Oh, jadi sangat ini ya tunda-tunda gitu ya. Iya. Kan Mbak Desti sering nih kumpul-kumpul sama teman Mbak Desti atau main sama teman Mbak Desti gitu kan. Nah, kalau misalkan Mbak Desti lagi ingat tugas waktu lagi sama mereka gitu, Mbak Desti ngomong mengajak mereka atau ya nanti aja gitu. Kalau saya ingat sih kayak oh iya gitu kan, guys nih kita tugasnya ada loh, kalian udah pada ngerjain belum gitu kan misalnya. Belum nih, belum. Oh iya kan masih 2 hari lagi. Oh ya udah santai aja gitu sih. Mungkin nanti gupoknya pas saling satu gitu sih paling. Kalau gupoknya sih di grup paling seperti itu sih. Nah, waktu ingat tugas dan itu tuh apa kayak gupoknya itu kira-kira Mbak Desti kayak ngajakin teman-teman Mbak Desti untuk mengerjakan bersama-sama atau kerjaan sendiri-sendiri? Kalau saya sih kalau gupok saya tidak mau menunggu. Kalau saya udah gupok saya akan mengerjakan sendiri. Terserah teman-teman saya mereka mau mengerjakan atau tidak. Intinya saya sudah mengerjakan. Kalau dalam situasi gupok itu saya tidak akan bertanya, saya akan mengerjakannya sendiri. Berarti mandiri ya? Iya. Terus waktu terbaik Mbak Desti untuk mengerjakan tugas Mbak Desti ini kapan? Waktu terbaik sih kalau saya sih malam. Kenapa tuh? Soalnya lebih enak aja sih Bu, kayak lebih fresh tuh kan. Kalau misalkan siang tuh banyak bising, suara-suara anak-anak dan sebagainya. Dan kalau saya pernah mencoba itu mengerjakan tugas di siang hari, dan saya malah ngantuk Bu, gitu lah ya, anak muda ngantuk. Dan saya kan pagi hari juga baru memulai hari, lah masa sudah mengerjakan tugas. Jadi menurut saya sih waktu terbaik saya mengerjakan tugas itu malam habis maghrib lah. Oke. Biasanya Mbak Desti ini kalau misalnya ngerjain tugas tuh di mana? Di rumah atau pergi kafe atau ke taman? Kalau saya sih lebihnya ke rumah sih Bu. Biasanya lebih ke rumah dan di kamar. Kalau misalkan saya mengerjakan itu bersama teman-teman seperti yang saya bilang tadi, saya tidak akan fokus. Kalau saya di kafe juga saya nggak mau waktunya saya nongkrong di kafe, saya mengerjakan tugas itu sangat bertentangan dengan jiwa saya Bu ya. Kalau waktunya kita keluar, itu tidak mengerjakan tugas ya di rumah. Jadi tidak pernah saya ke kafe untuk mengerjakan tugas, itu tidak pernah. Berarti ada waktunya sendiri ya? Iya, waktu tersendiri untuk tugas-tugas, untuk main ya main. Biasanya kalau misalkan tugas itu Mbak Desti jatah nggak sih waktunya, misal kayak aku ngerjain tugas jam 9, nah jam 11 atau jam 10 itu harus udah selesai gitu apa gimana?
Kalau saya sendiri sih habis maghrib ya Bu, biasanya saya memulai habis maghrib sampai Isa sholat nih, sholat, makan dan sebagainya. Setelah itu saya lanjut nih untuk menyelesaikan tugas. Jika itu belum selesai, saya akan terus sampai mata saya sendiri lelah, saya akan berhenti. Misal waktu besoknya, walaupun besoknya itu pengumpulannya, tapi walaupun saya sudah ngantuk, saya akan berhenti. Untuk waktu ngerjain Mbak Desti itu, Mbak Desti sambil mendengarkan musik kah, atau podcast kah, atau hening, harus hening? Kalau saya sendiri sih harus hening. Harus hening, Iya. Kenapa harus hening? Karena misalnya nih dengan musikan, saya tidak akan fokus. Apalagi kan Bu sekarang aku kayak galau-galau gitu kan. Iya, Jadi jiwa-jiwa galau saya ini keluar. Jadi saya ikut bernyanyi, bukan malah mengerjakan tugas. Kalau podcastnya sendiri saya malah meratapi hidup saya dong. Jadi saya tidak akan mengerjakan tugas. Apalagi kalau sambil berunding sama teman, nggak bisa sih. Saya kalau mengerjakan tugas situasinya harus malam dan hening. Itu sih. Sambil ngerjain tugas kan Mbak Desti makan apa? Sambil makan atau gimana? Saya pernah mencoba untuk sambil makan sih Bu. Jadi kalau sambil makan saya ngerjain tugas, ngerjain tugas, makan. Kalau menurut saya sih nggak efektif ya, karena kalau menurut saya tuh kalau lagi ngerjain tugas itu benar-benar tugas dan tugas. Jadi saya tidak mau diselingi dengan musik, dengan makanan, dengan seseorang atau apapun itu. Intinya saya kalau mengerjakan tugas saya harus berdiri, tanpa makanan, tanpa musik. Jadi biar saya fokus. Berarti benar-benar harus terfokus pada tugas tersebut. Iya. Ya. Nah, sebelum Mbak Desti ngerjain tugas nih, Mbak Desti harus dalam keadaan yang kenyang atau enggak, atau gimana? Dalam mengerjakan tugas saya sih sebenarnya biasa aja sih. Kalau mau saya lapar sih, kalau nggak gitu kan istrinya nggak bisa Bu kan. Jadi yang sedang-sedang aja, nggak terlalu kelaparan, nggak terlalu kekenyangan juga. Jadi kalau kelaparan jadi mengganggu, kalau kekenyangan juga bisa ngantuk kan. Jadi yang sedang-sedang aja sih. Nah, kan Mbak Desti mengikuti organisasi, terus kuliah juga kadang pulang sore ya kan. Nah, bagaimana kalau misalkan deadline di hari besok, lalu Mbak Desti itu sudah terlalu lelah di hari itu, bagaimana Mbak Desti mengatur waktunya? Kalau untuk mengatur waktunya saya habis subuh sih Bu biasanya. Kalau subuh. Iya, saya pernah waktu organisasi, dulu saya pernah tampil juga menari, dan besoknya saya presentasi, dan bahkan makalah itu belum saya buat sama sekali. Jadi saya bingung, saya menyuruh teman kelompok saya duluan yang memulai, dan selanjutnya saya nanti yang melanjutkan habis subuh. Karena saya kalau sudah terlalu lelah, saya tidak ingin mengerjakan sesuatu, apalagi tugas yang membuat pikiran saya lelah, badan saya lelah, jadi saya tidak mau mengerjakan tugas itu. Coba sih Mbak Desti ceritakan bagaimana kegiatan Mbak Desti ini sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai mau selesai tugas itu. Dari bangun tidur biasanya saya bangunnya itu subuh. Alhamdulillah saya selalu sholat subuh, tidak pernah tinggal. Habis sholat subuh biasanya nggak ada kerjaan nih. Kalau misalkan lagi mood-moodnya tugas, kalau lagi ada tugas kayak mendadak nanti dikumpul saya kerjakan. Kalau tidak ada ya udah saya tidur lagi. Dan setelah saya tidur lagi, saya bangunnya tuh jam 6:30, mentok jam 7 ya. Terus itu saya beres-beres kamar, nyapu. Setelah itu saya mempersiapkan untuk kampus, mempersiapkan tas, mempersiapkan pakaian yang ingin saya pakai di kampus nanti. Dan setelah itu saya sarapan. Setelah saya sarapan, saya kembali lagi ke kamar dan saya kayak main-main HP sebentar. Setelah itu saya melihat jam sudah menunjukkan hampir mau kuliah, saya akan mandi. Biasanya saya mandi itu sejam sebelum pelajaran gitu kan. Maksudnya jam 9 saya akan mandi jam 8. Biasanya seperti saya terapkan seperti itu. Karena saya bersiap-siapnya itu cukup lama ya Bu ya. Biasanya perempuan saya sibuk dengan diri saya, sibuk mempersiapkan semuanya. Setelah jam saya berangkat biasanya 15 menit sebelum jam 9 saya akan berangkat. Setelah sampai kampus saya berinteraksi dengan teman-teman, kuliah dan sebagainya. Biasanya kalau masuknya jam 9:10, keluarnya jam 10:50. Setelah itu istirahat. Waktu istirahat itu biasanya saya akan berkumpul dengan teman-teman saya ke kosan UR. Seperti yang biasa yang saya jelaskan, kosnya itu di belakang kampus. Setelah itu kita menunggu waktu zuhur, kita makan siang bersama. Setelah itu kita
sholat gantian. Nah setelah sholat biasanya kan memulai jamnya lagi, kadang ada yang jam 2, kadang ada yang jam 1. Kalau dengan jam 1 habis sholat kita langsung siap-siap dan langsung ke kampus. Kalau misalkan jamnya masih jam 2 atau bahkan lebih, biasanya kita kayak memilih untuk tidur dulu sih di kosan, istirahat. Setelah itu ya udah kita kayak jalan ke kampus, kuliah lagi, dan biasanya pulangnya asar. Habis pulang asar itu ya saya langsung pulang. Biasanya kalau tidak sempat tidur siang, saya akan tidur pas sampai di rumah. Kalau tidak ya udah saya scroll lah HP, scroll TikTok dan sebagainya sih. Mbak Desti itu setiap harinya itu jam masuk kuliah itu jam berapa? Apa beda-beda? Setiap hari itu jamnya tidak menentu sih. Biasanya yang paling pagi itu hari Rabu jam 7.30, itu sih paling pagi. Pagi banget ya? Iya. 30. Nah, ada nggak sih keadaan Mbak Desti itu benar-benar malas untuk kuliah tapi harus kuliah? Ada sih, mungkin itu waktu puasa dulu ya. Ya namanya juga puasa, habis sholat subuh ya tidur sampai bangun lagi jam 8 misalkan. Habis itu ya Allah udah mau kuliah, padahal kan baru bangun tidur, rasanya bangkit dari tempat tidur itu susah gitu. Jadi ya itu yang membuat saya males, tapi saya tidak mau kosong absen saya. Alhamdulillah saya sampai sekarang tidak pernah yang namanya tidak masuk sih. Coba sekarang Ibu minta kepada Mbak Desti untuk mempresentasikan tingkat kemalasan Mbak Desti dalam mengerjakan tugas dan melakukan organisasi itu dari angka 10 sampai 100. Mungkin 80% sih. 80% sangat tinggi ya. Oke. Nah, ada nggak keadaan di mana Mbak Desti itu bisa hari itu tuh semangat banget untuk kuliah gitu, dan mendengarkan dosen, mencatat, dan mengerjakan tugas? Ada sih, mungkin kayak untuk semangat itu pertama karena saya ingin bertemu dengan teman-teman. Yang kedua mungkin ada seseorang yang spesial sih. Ada seseorang yang spesial. Oke. Coba Mbak Desti itu bayangin kalau misalkan suatu pagi dosennya tuh kayak galak, tapi tuh Mbak Desti tuh ada di keadaan yang membahagiakan itu, gimana? Kalau saya sih tetap akan datang kan untuk bertemu dengan sahabat-sahabat saya dan seseorang yang spesial. Jadi saya akan tetap datang walaupun dosen itu galak, tapi saya akan tetap duduk diam dan saya tidak akan memperhatikan dosen itu. Yang penting saya datang. Dari Mbak Desti ada nggak cara untuk Mbak Desti itu semangat untuk ngerjain tugas? Caranya itu saya tuh membutuhkan seseorang. Membutuhkan seorang support system. Iya. Untuk saat ini saya kan belum menemukan seseorang itu. Mungkin kalau ada seseorang yang selalu mengingatkan saya untuk ayo tugasnya dikerjakan, ingat kamu kalau tidak mengerjakan tugas kamu akan menjadi apa. Intinya sih saya ingin punya support system. Oke. Kalau misalkan nih Mbak Desti udah punya nih support system gitu, apa yang Mbak Desti lakukan dan rasakan? Kalau yang akan saya lakukan mungkin lebih dari sebelumnya ya, mungkin malas kuliah, tiba-tiba support system saya ada di sana, jadi saya ingin terus-terusan berada di kampus. Mungkin saya akan mengajak dia, kita ke perpus bareng, ngerjain tugas bareng, bertukar pikiran bareng. Jadi mungkin itu sih yang saya inginkan. Mbak Desti sudah mempunyai support system nih sekarang, itu apakah akan menyadarkan Mbak Desti atau gimana nih? Ya pasti ya, support system itu saya pilih itu pasti untuk menyadarkan saya. Mungkin kalau sudah dapat support system, saya akan menjadi orang yang lebih baik lagi nih, karena kan udah jadi ada penyemangat nih Bu. Jadi saya akan melewati pagi hari itu kayak dengan seneng nih udah ada seseorang. Jadi saya tidak akan kayak malas lagi, kayaknya enggak sih Bu. Alhamdulillah karena udah mempunyai support system tadi, jadi saya kedepannya akan menjadi lebih baik lagi sih. Oke. Nah, dari permasalahan Mbak Desti ini yang bisa Ibu tangkap adalah Mbak Desti ini pertama malas mengerjakan tugas, dan yang kedua malas mengikuti organisasi karena membosankan ya. Nah, Mbak Desti ini bisa nih dalam kegiatan sehari-hari Mbak Desti itu, Mbak Desti membuat schedule, terus membuat alarm-alarm yang untuk mengerjakan tugas segala macam, membuat catatan kecil, dan membuat buku khusus untuk tugas-tugas Mbak Desti. Mbak Desti juga harus bisa mengajak circle Mbak Desti ini untuk yang mengerjakan tugas gitu secara tepat waktu.
dan tidak ditunda-tunda gitu. Nah, selanjutnya untuk support system itu banyakin kumpul sama teman dan keluarganya sih ya Mbak ya, biar kayak termotivasi untuk tidak bermalas-malasan lagi. Apakah saran yang Ibu berikan dapat diterima? Oke, terima kasih Ibu. Sarannya sangat bagus sih untuk saya ke depannya. Semoga saya bisa mengambil saran-saran dari Ibu, bisa saya terapkan ke diri saya sih. Baik, kalau begitu karena konseling kita sudah berjalan setengah jam atau 30 menit, Ibu akan menutup konseling ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada Mbak Risti karena setelah datang ke sini dan bisa menceritakan semua permasalahan Mbak Risti tanpa ada yang ditutup-tutupi. Oke. Hati-hati di jalan ya.